Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah Anda menanam hari ini? Ingat, menanamnya secara organik. Media tanam dalam planter bag muncul jamur putih. Itu bahaya apa enggak? Biasanya organisme jamur yang sering terlihat itu jamur ya. Kalau warnanya cerah itu biasanya baik, itu jamur pengurai. Kalau yang warnanya gelap itu bisa jadi patogen. Itu yang kasat mata, yang tidak kasat mata ya banyak sih. Cuma itu aja sih untuk mendeteksinya. Jadi menurut saya jamur putih yang muncul di planter bag itu tidak apa-apa buat tanaman. Justru itu merupakan indikator bahwa media tanam yang kita letakkan di dalam polybag kemudian ditanami itu belum sepenuhnya matang, belum sepenuhnya stabil. Jadi di dalam media tanam itu masih terkandung bahan organik yang belum terurai, sehingga terjadi proses penguraian, salah satunya yang dilakukan oleh jamur. Makanya jamur itu berkembang, mereka sedang mengurai bahan organik yang belum terurai, yang belum jadi kompos di dalam media tanam tersebut. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Caranya sebenarnya bukan mengatasi sih, cuma kita lebih ke persiapan atau pembuatan media tanam. Kita akan contohkan cara membuat media tanam supaya nanti lebih stabil, lebih matang, walaupun itu tidak bisa 100%, kecuali kita biarkan media tanam tersebut minimal 3 bulan baru itu matang jos. Yang akan kita gunakan untuk media tanam adalah satu kompos. Ini sebenarnya bukan kompos, ini pupuk kandang yang sebagian sudah menjadi kompos, yang sebagian lagi masih 50% terkomposkan, bahkan ada yang baru, pupuk kandang sapi. Kemudian yang kedua, kebetulan ada tetangga yang jual yang menjadi juragan kelapa ya. Kemudian sabut kelapanya itu ada yang sebagian yang ditumpuk di pekarangan sampai lapuk. Ini sudah kita ambil, ini yang lapuk-lapuk. Ini yang lapuk-lapuk sudah kita ambil. Kemudian kita sudah siapkan tanah pekarangan ya. Yang bagus itu tanah di bawah pohon yang rindang. Ya tanah apa saja sih, yang penting di bawah pohon gitu. Kalau nggak ada ya tanah bebas lah. Kita bikin yang gampang-gampang saja. 3 media tanam ini menurut saya sudah cukup untuk membuat media tanam yang nanti bisa bagus untuk nanam di wadah, di pot, polybag, planter bag, dan lainnya. Kemudian yang kadang masih banyak ditanyakan adalah ini apa namanya, sabut. Nah, sabut ini adalah bahan organik yang sebenarnya belum terurai, tapi ini udah mungkin 50% ke atas, 75% terurai karena ini sudah hancur oleh alam, oleh suhu panas, oleh hujan, kemudian oleh hewan-hewan tanah yang lainnya, hewan-hewan kecil ya, rayap dan lain sebagainya yang ada di dalam tanah. Ini udah 50% lebih terurai. Kalau tidak ada sabut kelapa, pakai sekam. Sekam kita juga ambil yang sudah lapuk, yang sudah lama, yang sudah kena hujan, yang sudah kena panas, yang warnanya sudah tidak kuning cerah lagi, sudah agak gelap gitu ya. Kalau tidak ada lagi, pakai dedaunan kering. Kalau tidak ada lagi, pakai kertas-kertas yang sudah nggak kepakai. Jadi semua bahan organik yang berasal dari tanaman, akar, batang, daun, bunga, buah, itu bisa digunakan sebagai media tanam nanti, tapi dibuat dulu menjadi kompos. Jadi ini campurannya itu bebas. Kalau misalnya dicampur, misalnya ada sekam, ada kokopit, boleh. Ada daun-daun kering dicampurkan, boleh. Kalau menurut saya yang paling perlu adalah tanah dan kompos. Kalau tidak ada, cukup tanah dan kompos saja. Kalau tidak ada kompos, cukup tanah saja. Tapi sebaiknya ya tetap kalau kita berniat untuk berkebun, menanam, ya kita harus membuat kompos. Walaupun pada saat pertama nanam itu cuma tanah saja, ya udah sambil menanam sambil membuat kompos. Oke, langsung saja. Ini kokopitnya 1 ember. Kokopit boleh, ya betul, kokopit boleh. Ini sabut kelapa yang udah hancur, ini udah lunak. Sabut kelapa ini 1 ember. Jadi nanti perbandingannya 1:1 ya. Kalau misalnya mau campur sabut kelapa dengan sekam, ya sabut kelapanya setengah ember, sekamnya setengah ember. Kemudian yang kedua,
kompos pupuk kandang boleh, kalau ada kompos jadi boleh ya. 2, yang ketiga tanah kita takar wes biar jelas. Tanah kita takar, di skip dulu boleh. Tanahnya 1 ember juga, jadi 1:1. Kemudian kita aduk rata. Nah, kita aduk rata. Setelah diaduk rata, nanti kita siram supaya lembab. Kemudian ditutup, boleh pakai plastik, pakai karung atau pakai terpal, boleh. Iya. Nah, itu tujuannya supaya terjadi proses pematangan. Berapa lama kita tutup? Ya, kalau mau cepat 1 minggu, bagusnya 2 minggu. Nah, bagus lagi nanti setiap hari ditambah air, disiram. Nggak usah diaduk, nggak apa-apa. Kalau mau ya diaduk sih, seminggu sekali diaduk, disiram. Jadi setelah 2 minggu bisa digunakan. Bagusnya lagi sampai 4 minggu. Nah, kita hamparkan dulu, kemudian kita siram biar airnya nanti merata, kena semua bahan. Kalau punya mol bisa tambah mol, takarannya bebas. Kalau punya POC bisa tambah POC, takarannya bebas. Kalau punya E4 boleh tambah E4, takarannya jangan bebas karena mahal. 3 tutup, 4 tutup, 5 tutup boleh. Karena kan beli kalau E4. Kalau mol POC kan buat sendiri, bebas. Nih, jadi kasih air. Nah, kemudian kita tumpuk. Usahakan diletakkan di tempat yang teduh ya. Kalau ada di bawah pohon bagus. Udah ditumpuk gini, tinggal ditutup karung. Selama penutupan ini terjadi proses pematangan. Kalau yang belum terurai kembali, sehingga nanti setelah 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu diharapkan sudah matang media tanamnya dan siap untuk ditanami. Nah, kebanyakan kan membuat media tanam dan diaduk langsung dipakai. Jadi biarkan dulu minimal 2 minggu. Jadi tidak ada yang instan. Kalau mau menanam secara organik, menghasilkan tanaman yang subur itu nggak ada yang instan, nggak ada yang cepat, harus lama. Nah, kalau mau ini langsung dimasukkan planter bag, polybag atau pot, mungkin karena nggak ada tempat gitu ya, boleh masukkan planter bag, polybag, pot, tetapi jangan langsung ditanami. Sama kayak tadi, dibiarkan dulu, ditutup, jangan kena sinar matahari langsung. Kemudian kalau bisa setiap hari disiram. Nanti setelah 1-2 minggu silahkan ditanami. Nah, biasanya gini loh, setelah kita membuat kayak gini, kita biarkan, kita kemudian membuat persemaian, mengolah lahan atau menanam dan lain sebagainya, merawat tanaman, ini sampai lupa, nggak dipakai-pakai, bisa sampai 2, 3, 4 minggu gitu ya. Jadi nggak terasa kita membuat media tanam sehingga matang itu nggak terasa. Setelah kita buat, biarkan saja, nanti tahu-tahu udah lupa 2 minggu, 3 minggu baru ingat, oh kita punya media tanam, udah jadi media tanamnya. Itu seperti itu. Nah, kesimpulannya tadi, media tanam yang ada di planter bag untuk nanam sayuran muncul jamur putih, itu harusnya itu jamur tidak bermasalah, biarkan saja, asal tidak ngefek ke tanaman ya, biarkan saja. Nanti setelah tanaman yang sekarang ini dipanen, tanaman berikutnya akan semakin bagus karena periode kedua itu udah matang medianya atas kerja jamur tadi. Jadi sudah langsung bisa ditanami lagi, periode kedua udah bagus.
seperti itu. Nah, untuk menghindari jamur dan lain-lain, kita harus membuat media tanam yang matang. Untuk membuat media tanam yang matang, ya tadi campuran ini kemudian ditumpuk, ditutup, kita aduk kalau mau seminggu sekali, kemudian disiram lagi. Setelah minimal 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, silahkan digunakan, insya Allah aman. Demikian, semoga ada manfaatnya. Kita akan biasa aktivitas rutin, mungkin sore-sore ini kita siram-siram lagi dan nanam cabai yang belum tertanam. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.